Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di pertemuan ke-12 di mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pohon. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang graf, ada pewarnaan graf, lintasan terpendek, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas mengenai pohon. Pohon ini sebenarnya juga basicnya adalah sebuah graf tak berarah. Jadi, pohon adalah graf tak berarah yang tidak mengandung sirkuit. Ingat sirkuit ya, sirkuit itu adalah lintasan tertutup, lintasan yang berakhir di simpul dan di lintasan yang berawal dan berakhir di simpul yang sama. Itu adalah sebuah sirkuit. Nah, di sini disebutkan bahwa pohon ini adalah graf tak berarah yang tidak mengandung sirkuit. Jadi tidak memiliki lintasan tertutup. Dia lintasannya terbuka. Jadi dia memiliki lintasan tapi bukan merupakan lintasan tertutup, bukan merupakan sirkuit. Contohnya misalnya dari simpul B dia memiliki lintasan ke A, D, dan F. Atau dari B ke C atau ke E dan seterusnya. Jadi dia tidak kembali lagi di simpul yang sama. Nah, jika graf G adalah simpul, sisi adalah pohon, maka simpul V ini tidak boleh berupa himpunan kosong, namun sisi boleh kosong. Jadi simpul bukan merupakan himpunan kosong, tapi sisi boleh kosong. Biasanya itu disebut sebagai pohon bebas atau free tree. Nah, contohnya adalah hutan. Hutan ini kan kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit yang dalam hal ini setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Jadi setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Jadi simpul-simpul ini adalah pohonnya. Ini adalah pohonnya, pohon-pohonnya. Kemudian dia boleh saja tidak memiliki sisi atau antar pohonnya tidak terhubung. Nah, itu disebut sebagai free tree. Kemudian sifat-sifat dari pohon, misalkan graf G ini adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya adalah sebanyak N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. G adalah pohon, betul dia adalah pohon. Kemudian setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal, lintasannya tunggal. Kemudian G terhubung dan memiliki M, yaitu N dikurangi satu buah sisi. Jadi sisinya itu sebanyak M, di mana M-nya itu adalah banyaknya simpul dikurangi dengan 1. Kemudian G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M buah sisi. Jadi dia tidak memiliki lintasan tertutup dan memiliki M buah sisi. Kemudian G ini tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Jadi kalau ditambahkan satu sisi dia akan menyebabkan atau akan membuat hanya satu sirkuit. Kemudian G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan sisi adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Jadi graf terhubung dengan semua sisinya adalah jembatan. Ketika jembatannya ini diputuskan, maka itu menyebabkan grafnya pecah menjadi dua komponen. Nah, hutan F dengan K komponen mempunyai M buah sisi, yaitu sebanyak N dikurangi dengan K buah sisi. Kemudian pewarnaan di dalam pohon. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pewarnaan graf. Kali ini juga pewarnaan pohon. Kalau di pewarnaan graf itu kan bilangan kromatiknya tergantung banyaknya simpul, apakah kemudian simpul-simpul itu bertetangga atau tidaknya dan lain sebagainya. Nah, kalau di pewarnaan graf ini memiliki bilangan kromatik 2. Jadi jumlah minimal warnanya di setiap simpul itu adalah 2. Karena dua buah warna ini sudah cukup mewarnai simpul-simpul di pohon sedemikian sehingga tidak ada dua buah simpul bertetangga mempunyai warna yang sama. Ingat, dia tidak memiliki lintasan sirkuit. Jadi maksud saya lintasan tertutup sirkuit, jadi lintasannya terbuka. Kemudian pewarnaan pada pohon T, ini disebut sebagai T ya, dilakukan dengan cara berikut. Pertama, petakan warna pertama pada sembarang sebuah simpul. Jadi kalau di pewarnaan graf itu kan dilihat derajatnya dulu. Derajat paling tinggi disusun sampai dengan derajat paling rendah, kemudian dilihat simpul yang derajat tinggi itu bertetangga dengan mana saja dan simpul mana yang tidak bertetangga dengan simpul yang berderajat tinggi tadi. Nah, kalau di dalam pewarnaan pohon ini warna pertama boleh di sembarang simpul,
boleh di simpul mana saja. Kemudian warna keduanya pada simpul yang bertetangga dengan simpul pertama. Jadi misalnya kita memiliki satu titik ini simpul, kemudian simpul keduanya dia bertetangga sehingga warnanya berbeda ke sini. Kemudian misalnya dia bertetangga lagi ke sini, berarti warnanya bisa kuning lagi seperti itu. Petakan warna pertama ke semua simpul yang bertetangga dengan simpul-simpul yang telah diberi warna tadi. Ulangi proses sampai semua simpul telah diwarnai tadi. Jumlah kromatiknya adalah 2. Jadi berulang-berulang sampai dengan dia yang tidak bertetangga. Kemudian ada macam-macam pohon. Di sini ada yang disebut sebagai pohon merentang, pohon berakar terurut, pohon emari, kemudian pohon biner, pohon ekspresi, pohon keputusan, dan ada pohon pencarian. Pertama, pohon merentang. Misalkan graf G adalah graf tak berarah terhubung yang bukan pohon, jadi dia bukan pohon. Yang bukan pohon graf G-nya, yang berarti G terdapat sirkuit. Kalau pohon itu kan tidak terdapat sirkuit. G dapat diubah menjadi pohon dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Jadi, memutuskan sirkuit yang ada artinya kita menghapus satu buah sisi di sirkuit ini. Jadi mulanya dipilih sebuah sirkuit, kemudian sirkuit, lalu hapus satu buah sisi dari sirkuit ini, supaya sirkuitnya tidak tertutup, tidak kembali lagi ke simpul yang asal. Ini satu buah sisi ya maksudnya. Kemudian G akan tetap terhubung dan jumlah sirkuitnya berkurang 1. Bila proses ini dilakukan berulang sampai semua sirkuit di G hilang, maka G akan menjadi sebuah pohon T yang dinamakan sebagai pohon merentang atau spanning tree. Paham ya? Jadi pohon merentang itu adalah pohon yang diperoleh dari graf yang memiliki sirkuit, kemudian diputuskan sirkuit-sirkuitnya tadi. Nah, contohnya adalah ini. Misalkan graf G adalah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan 4 buah kota. Ini graf G. Graf G yang ini. Lihat di sini dia membentuk sebuah lintasan tertutup, bisa kembali ke titik asalnya. Nah, dana pemeliharaan ini terbatas, sehingga pemerintah hanya memelihara jalan-jalan sedikit mungkin, tetapi keempat kota tetap terhubung satu sama lain. Nah, masalah ini dapat dipecahkan dengan membuat upagraf. Upagraf itu adalah himpunan bagian ya kalau di dalam himpunan, yang mengandung sisi minimum dan mengandung semua simpul Nah ini. Mengandung sisi minimum dan mengandung semua simpul dalam graf. Semua simpul di dalam grafnya. Jadi dia mendapatkan pohon merentang pertama. Jadi sirkuit ini misalnya 1, sirkuit ini diputus, yaitu dengan menghapus sisi ini. Sehingga diperolehlah T1. Ini sehingga diperolehlah T1. Kemudian sirkuit yang T2. T2 ini dari sini bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini ya. Sehingga kita hapuskan dulu. Ini nanti kembali lagi ke sini. Kita hapus sisi yang ini. Nanti akan diperoleh T2. Nah, caranya seperti itu. Itu adalah pohon merentang. Jadi, dari satu buah graf yang memiliki sirkuit, itu bisa menghasilkan beberapa pohon merentang. Nah, ini contoh lainnya. Di jaringan komputer, kemudian B-nya adalah pohon merentang dari multicast-nya. Jadi, ini yang A ini adalah jaringan komputer, sedangkan yang di B-nya adalah pohon merentang untuk multicast-nya. Jadi, diputus sirkuitnya, dilihat dulu jaringan, bukan jaringan, pohon merentangnya. Kemudian di dalam pohon merentang, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Jadi setiap graf yang terhubung, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Kemudian sisi pada pohon merentang itu disebut sebagai cabang, yaitu sisi dari graf semula. Kemudian tali hubung atau cord atau link dari pohon adalah sisi dari graf yang tidak terdapat di dalam pohon merentang. Jadi tali hubung atau cord atau link dari pohon ini adalah sisi dari graf yang tidak terdapat di dalam pohon merentang. Kemudian pada graf terhubung dengan n buah sisi dan n buah simpul terdapat n dikurangi 1 buah cabang. Tadi cabang adalah sisi pada pohon merentang. Kemudian terdapat juga M dikurangi N plus 1 buah tali atau cord.
atau link-nya. Nah, untuk graf tak terhubung G dengan K buah komponen, N buah simpul dan M buah sisi, jumlah cabang dan tali hubungnya dapat didefinisikan seperti ini. Jadi jumlah cabangnya adalah banyaknya simpul dikurangi dengan komponen, kemudian jumlah talinya adalah banyaknya sisi dikurangi simpul dikurangi dengan komponen. Kemudian jumlah cabang pada pohon merentang dari sebuah graf disebut sebagai rank dari graf G. Nah, jumlah tali hubung dari graf G disebut sebagai nullity graf G, bilangan siklomatik atau bilangan Betty pertama. Jadi rank ditambah nullity jumlah yaitu nilainya sama dengan jumlah sisi dari graf tersebut. Jadi kalau kita menghitung nullity ya jumlah sisi dari graf dikurangi dengan rank. Rank ini adalah jumlah cabang yaitu banyaknya simpul dikurangi dengan komponen. Nah, ada yang disebut sebagai pohon merentang minimum. Jadi grafnya harus graf berbobot lagi sama seperti lintasan terpendek tadi. Jadi grafnya adalah graf berbobot, maka bobot pohon merentang di T dari G didefinisikan sebagai jumlah bobot dari semua sisi di T. Pohon merentang yang berbeda mempunyai bobot yang berbeda pula. Nah, di antara semua pohon merentang di G, pohon merentang yang berbobot minimum disebut sebagai pohon merentang minimum. Jadi, pohon merentang yang berbobot minimum disebut sebagai pohon merentang minimum. Jadi, harus mencari bobot yang minimumnya. Ini adalah pohon merentang dengan bobot yang paling rendah. Jadi, ini adalah graf yang dinyatakan dengan jalur kereta api. Bobot pada setiap sisi menyatakan panjang rel kereta api, yaitu dikalikan 100 km. Kemudian kita pecah lintasannya, maksud saya sirkuitnya menjadi sebuah lintasan, jadi ada sisi yang dihapus. Kemudian dihasilkan sebuah pohon merentang. Pohon merentang minimum di sini adalah pohon yang memiliki bobot paling rendah atau artinya mempunyai jarak yang paling pendek atau jarak minimum. Nah, selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Untuk materi pada video ini, jika ada yang kurang jelas, seperti biasa boleh tanyakan langsung ke WA saya atau boleh melalui forum diskusi di e-learning.